Oke, teman-teman, tadi udah pada presensi atau belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, saya coba panggil untuk presensi kembali ya, karena masih baru ada 31 mahasiswa, kurang 10 lagi, sambil kita menunggu daripada nanti saya ulang berkali-kali penjelasannya. Oke, mohon di on cam kan ya teman-teman. Oke, yang pertama Adi, apakah sudah hadir? Adi belum. Jesse? Hadir, Bu. Oke, kemudian Dedi? Ya, Bu, hadir, Bu. Oke, selanjutnya Anggita Wilis. Hadir, Bu. Oke, kemudian Saveria Betasari. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Monik. Hadir, Bu. Oke, kemudian Wilona. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Ellen. Hadir, Bu. Lalu kemudian Melisa. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Dewi. Hadir, Bu. Oke, Rini. Hadir, Bu. Oke, kemudian Devi. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Devi. Bu. Oke. Hadir. Lalu kemudian Dita. Halo Dit. Halo Dita. Oke, belum ada kabar. Kemudian selanjutnya Cynthia. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Vio. Halo, Marcella. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Elis. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya David. Hadir, Bu. Maaf, belum bisa on-cam, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ica. Hadir, Halo. Bu. Oke. Okta. Okta. Oke. Selanjutnya Ray. Halo Ray. Oke, belum ada kabar. Monik. Ansila Monica. Hadir, Bu. Oke, Max. Hadir, Bu. Oke, Bonaventura Adi. Hadir, Bu. Devon. Hadir, Bu. Josephine. Hadir, Oke, Ajeng. Halo Jeng. Ajeng. Gak ada kabar ya? Oke. Sita. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Diva. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Adele. Hadir, Bu. Oke, Maria Utami. Hadir, Bu. Oke, kemudian Gita Berlina. Hadir, Bu. Oke, Ale. Halo Ale. Oke, belum. Calvin. Hadir, Bu. Oke. Viani. Halo Vi. Halo Viani. Hadir nggak ya? Hadir, Bu. Oke. Riani. Hadir, Bu. Terus kemudian Feni. Hadir, Bu. Lalu Nathan. Ada, Bu. Oke, Erika. Hadir, Bu. Oke, Yuliani. Oke, belum ada kabar. Ale. Ale belum. Vincentius Adi. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Dita. Halo Dit. Belum juga. Dan terakhir Ajeng.
Dita lagi berusaha masuk Zoom, Bu. Oke, makasih kabarnya Cynthia. Ajeng? Bu hadir, Bu. Tadi aku udah ngomong, cuman kayaknya nggak kedengeran, Bu. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita bahas ya. Elis nih, Bu. Elis Ibu sudah. Elis. Elis sudah tadi. Padahal aku baru join, Bu. Udah terlihat kok. Oke, makasih, Bu. Oke. Kemarin minggu lalu teman-teman sudah dapat tugas ada 4 ya. Yang pertama terkait dengan jurnal penjualan, kas masuk, lalu pembelian, dan yang terakhir kas keluar. Nah, kira-kira dari 4 hal tersebut apakah ada yang bingung atau tidak, teman-teman? Gimana, teman-teman? Ada yang bingung nggak? Atau semuanya tenang-tenang saja? Alias nggak ada masalah? Nggak ada masalah kayaknya, Bu. Aman ya? Oke. Oke, kalau begitu saya... ya. Format yang ini sih, Bu. Format JKK-nya yang atas itu loh, Bu. Kayak agak bingung gitu. Beda-beda juga. Oh, oke. Bu, Saya bingung, Bu. Jurnal mana yang ditulis? jurnal mana yang ditulis tuh bagian apa nih maksudnya? Yang di atasnya itu loh, Bu. Bukan yang Yang debit lain-lain. kreditnya itu, Bu. Oke. Oke, kita coba cek ya. Jadi saya akan membahas 2 jurnal terlebih dahulu, nanti masuk ke bagian JKK yang pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin bisa sambil ngecek gitu ya hasil pekerjaan teman-teman. Tentunya nanti juga saya akan cek kembali. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau mengecek, Bu, ada yang seharusnya saya benar tetapi disalahkan. Nah, gitu. Nanti boleh dikomplain kembali ke saya. Oke, saya mulai dari bagian jurnal penjualan. Bentar, teman-teman, saya share screen dulu. Ini ada kolom chat. Halo Dita, sudah hadir ya, Dit? Dita. Hadir, Bu, hadir. Oke, makasih Dita. Oke. Udah terlihat teman-teman? Untuk bagian jurnal penjualan? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, di sini kalau dilihat total transaksinya ada 6. Keterangannya boleh digunakan penjualan kokon atau nama PT-nya boleh, terserah teman-teman nantinya. Kalau ada yang kemarin tulisnya penjualan kokon juga nggak masalah. Yang penting ketika nomor transaksi di sini nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak ada kendala. Kendala di sini apa yang dimaksud, yaitu menuliskan jumlah saldonya. Jadi dimulai dari faktur penjualan nomor 1 untuk piutang dagang jumlahnya 39.875, lalu kemudian untuk PPN keluaran 3625 dan penjualan kokon 36.250 dan begitu seterusnya. Nah, di sini untuk yang di debit itu adalah akun untuk piutang dagang saja. Teman-teman, apakah sama juga dengan hal ini? Atau ada yang beda? Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Oke. Terus sedangkan untuk yang di kredit itu adalah PPN keluaran dengan penjualan kokon. Sama juga? Sama ya? Oke. Jadi kalau sudah di posting semuanya, nanti hasil totalnya adalah 279.125. Nah, kira-kira ada yang berbeda atau tidak dari jumlah rekapitulasi yang saya sudah hitung? Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan untuk yang bagian jurnal penjualan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, teman-teman?
Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut ke bagian yaitu jurnal kas masuk. Oke, sebentar saya akan share screen ke teman-teman. Masih terlihatnya jurnal penjualan ya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Oke, saya close dulu deh untuk penjualan biar nggak ganggu. Oke, sudah terlihat teman-teman untuk yang kas masuknya? JKK udah, Bu. JKK atau kas masuk? Saya bahas kas masuk. JKM. JKM. Oke, teman-teman. Untuk yang di bagian JKM. Nah, di bagian JKM di sini kas yang di bagian debit ya, itu ada kas bank, kas kecil, potongan penjualan, dan akun lain-lain untuk akun nomor 203. Lalu di sebelah kredit adalah untuk nomor akun piutang 121. Nah, di sini balik lagi keterangannya boleh menggunakan PT juga atau digunakan keterangannya yaitu untuk pelunasan pelunasan piutang itu juga boleh. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Halo. Aman, Bu. Oke. Aman. Nah, kalau sudah diposting satu persatu. Nah, di bagian ini kemarin saya berikan contoh kalau misalnya untuk di debit setiap akun yang dia misalnya contoh ya untuk yang kemarin nomor 6 itu kebetulan di sini menggunakan kasnya untuk kas bank, bukan kas kecil karena penerimaannya via bank. Terus ada potongan penjualan dan akun lain-lain serta untuk piutang dagang. Nah, di sini untuk akun lain-lain kebetulan di kasus hari ini yang untuk jurnal kas masuk hanya untuk nomor 203. Kalau sudah, nanti teman-teman boleh membuat rekapitulasinya agar lebih mudah itu dijumlah seperti yang saya lakukan, ini juga boleh. Biasanya kalau udah terlanjur banyak, akan kesulitan di teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan dulu sampai di bagian ini? Ada yang mau ditanyakan, tidak? Bu, mau tanya, Ya. Bu. Gimana, Dad? Tentang bagian akun lain-lain, itu kan kalau yang di situ itu 203 aja kan, Bu. Kenapa nggak langsung aja kita tulis itu tanpa harus menuliskan akun lain itu, Bu? Atau ada kriteria tersendiri untuk akun lain-lain gitu, Bu? Oke, makasih, Dedi. Oke, kalau misalnya kebetulan di kasus di jurnal kas masuk, ini hanya nomornya 203 ya. Tapi kalau di bukti transaksi yang lain gitu ya, seperti teman-teman cek misal di bagian bukti pembelian, di bagian bukti pembelian itu kalau dicek ternyata nomornya, akunnya itu ada banyak. Ada yang satu setiaan 135, terus nanti ada 134, dan lain-lain. Jadi kalau dia hanya kebetulan akun lain-lainnya di sini itu hanya satu, itu di sini boleh kok Dedi tuliskan 203 saja boleh. Gitu. Tetapi kalau dia tidak satu gitu ya, atau dengan kata lain ada macam-macam temannya, ini mau nggak mau harus dituliskan satu persatu gitu, Dad. Gimana, Didi? Baik, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kasih, Bu. Ya, sama-sama, Dedi. Oke, di sini kalau sudah kita buat rekapitulasinya. Ini saya juga kayaknya masih ada kesalahan tadi ngitungnya. Oke, kayaknya ada yang belum saya posting. Bu, yang kas kecil itu jumlahnya kayaknya Beda.
beda. Kan Iya, itu Bu. yang tanggal 31 kan 46 juta, tapi di jumlahnya masa cuma 1 Iya. juta 100. Makanya, betul. Makanya lagi saya cari kesalahannya ternyata kurang menjumlahkan detailnya. Oke, makasih Verlina. Iya, Bu, sama-sama. Oke, kita ulangin ya rumusnya. Berarti dari 880 di-drag ke bawah. Oke, terus kemudian ditarik ke kanan aja biar lebih mudah, tapi di sini tetap 203. Oke, masih aja nggak balance. Bentar, kita cek kurang untuk 134, 8, 711, ya. Yang di Di bagian ini kegedean. potongan, enggak Bu, yang di potongan penjualan yang 5.800.000 itu harusnya 580.000 Bu. Oke, makasih. Oke, Ben. Lewatan lagi. Sama ada satu lagi Bu, yang di piutang dagang yang 7.700.000 itu 770.000 Bu. Oke, makasih Ben. Iya Bu. Oke, dah. Semoga balance ya. Oke, balance kan teman-teman? Sama semuanya teman-teman? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, kalau sama berarti tidak ada kendala. Nah, kita masuk ke bagian di sini. Untuk yang jurnal pembelian saya lewati dulu, saya masuk langsung ke bagian si jurnal kas keluar gitu ya. Pertanyaan teman-teman yang banyak bingung. Kenapa saya lewati? Karena lebih mudah untuk nantinya mengecek bagian cek jurnal pembelian dibandingkan CKK. Oke, jurnal untuk kas keluar. Saya belum buat formatnya ternyata. Oke, jadi yang pertama di sini ada tanggal. Kalau teman-teman mengikuti format yang kemarin gitu ya. Terus kemudian ada nomor BKK atau nomor transaksinya. Terus kemudian di sisi sebelah kanannya itu kalau teman-teman pakai apa pertama kali? Ada yang bisa bantu saya? Sisi debitnya? Utang dagang. Betul, utang dagang, yaitu berarti di sini nomor akunnya adalah 202. Terus ada akun lain-lain nggak menurut teman-teman? Ada, Bu. Ada ya, betul. Jadi selanjutnya adalah lain-lain, terus untuk akun dan jumlahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk bagian debit. Bu, Ya, mau tanya. boleh. Gimana? Yang kan di soalnya cukup banyak Bu yang kas kecil di debit. Itu nanti masukinnya ke kas kecil atau ke lain-lain Bu? Yang di bagian debit? Iya. Oke. Oke, makasih pertanyaannya, Cak. Oke, kita bahas ya. Bentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut dulu ya, Cak ya, ke kreditnya. Sisi yang di kredit, teman-teman ada apa saja? Kas, ada kas? Kas kecil, kas bank Bu. Oke, betul. Kas kecil dan kas bank karena berkaitan dengan jurnal kas keluar ya. Jadi mau nggak mau harus ada kas yang dikeluarkan. Gimana, Fit? Sama utang PPH, Bu. Oke, sama utang PPH. Nah, untuk utang PPH ini kebetulan dia akan saya masukkan ke lain-lain ya. Takutnya nanti ada ketemu yang baru lagi gitu. Tapi kalau emang sudah telanjur dituliskan juga nggak masalah. Ya. Oke, kita bahas. Coba, Cak, tadi kamu mau nanya nomor berapa, Cak, kira-kira? Untuk transaksi nomor berapa? Nomor 3 Bu. Nomor 3. Oke, keterangannya di sana apa, Cak? Pengisian kas Bu. Pengisian kas ya, betul ya tanggal 3 ya, Cak? Iya Bu, tanggal 3 juga.
Oke, pengisian kas. Nomor BKK-nya 003 garis miring BKK. Lalu kemudian keterangannya di situ hanya untuk mengisi kas. Berarti yang terjadi adalah nomor akunnya 102 dengan 101. Betul ya, Ca? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Nah, karena di sisi debit ini tidak ada untuk nomor akun 102, maka saya akan tuliskan di bagian lain-lain dengan jumlahnya adalah 5 juta atau di sini saya tulis 5.000 boleh juga. Gitu. Terus kemudian selanjutnya karena dia mengambil dari sisi kas bank, maka ini juga harus dituliskan jumlah yang sama untuk membalancekannya, yaitu 5 juta juga. Sampai di sini ada pertanyaan, Ica? Berarti kalau aku tulisnya di akun sendiri gitu nggak boleh, Bu? Yang di bagian mana? Sisi kredit kanan atau kiri? Yang debit. Debit, oke. Nah, kalau yang di sisi debit, kalau mau dirinci satu-satu boleh, tetapi kan nanti pasti akan sangat banyak sekali toh teman-temannya. Iya, Bu. Ya kan? Oke, jadi nanti kalau mau lebih simple, masuk ke lain-lain boleh, atau kayak tadi David mau bilang, Bu, saya maunya untuk akun 204 saya buat sendiri, itu juga boleh. Cuma perlu diperhatikan untuk sisi di debit nantinya pasti akan lebih banyak dibandingkan sisi yang di kreditnya. Jadi nggak masalah, ini mumpung masih pakai Excel, kalian boleh nambah-nambah, insert segala macam. Tetapi kalau sudah dengan kertas, nanti mau nggak mau bisa mengikuti format yang ada. Gitu. Oke, teman-teman? Baik, Bu. Siap, Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Oke, ada yang mau bertanya tidak? Misal saya coba lagi ya, nomor 4. Tanggal 4 untuk keterangan nomor 6. Di nomor 6 itu kan ada banyak ya? Benar nggak? Di nomor 6 BKK. Benar, Bu. Benar ya. Jadi kalau diperhatikan di sana keterangannya ada untuk pembelian pertama kertas samak. Betul. Terus kemudian ada untuk haspel. Dan yang terakhir adalah iklan. Bu, kalau kayak gini saya mau nulisnya satu-satu boleh nggak? Atau dibuat jadi panjang kayak yang saya berikan kayak gini? Itu sebenarnya boleh. Kalau mau ditulis satu-satu berarti gini. Haspel. Dan yang terakhir adalah iklan. Nah, terus kebetulan di sana keterangannya adalah hanya untuk pembayaran ya? Atau ada utangnya? Ada utangnya tidak teman-teman di nomor 6? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, berarti lebih kepada hanya pembayaran kertas samak dengan haspel. Berarti di sini nomor akunnya boleh 136. 136 itu kebetulan ada 2 ya. Yang 101 dan yang terakhir adalah 03. Benar nggak? Atau gimana? 136 berapa teman-teman? Untuk BKK nomor 6. 13601 toh? Benar nggak? Iya, Bu. Benar, Benar, Bu. Bu. Iya, Bu. Yang terakhir adalah 03. Nah, di sini saya sebenarnya bisa aja bikin bantuan gitu ya, biar mengecek hasil pekerjaan lebih mudah dengan cara misal gini ya, tanda petik 01. Cuman kan nanti prakteknya kalian akan bingung kalau dibuat seperti ini berarti akan ikut jumlahnya. Nah, kalau misalnya Bu,
saya abaikan saja boleh ke akun pembantunya, boleh. Jadi nanti saran saya hati-hati aja gitu ya ketika mengerjakannya, atau kalian boleh rinci, nggak apa-apa. Khusus untuk case-nya jurnal kas keluar. Gitu. Terus selanjutnya di sini ada juga untuk yang 13603 berarti 1.100.000. Lalu kemudian di sisi yang sebelah kanannya hanya dikeluarkan dengan kas kecil ya, benar ya teman-teman? Halo. Benar nggak teman-teman? Suara saya masih terdengar tidak? Iya Bu, bener Bu. Oke. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk biaya iklan 561. Berarti di sini kita tuliskan saja untuk kas kecilnya nomor jumlahnya berapa, yaitu berarti di sum aja. Lalu hasilnya adalah 2.550.000. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk nomor 6. Atau jangan-jangan Bu? Ya, gimana Ri? Kalau yang 136 itu digabung boleh nggak, Bu? Boleh sekali Ri. Kamu mau gabung jadiin satu juga nggak Punya aku apa-apa. digabung, Bu. Nggak apa-apa. Oh. Mau digabung boleh, mau dipisah boleh. Sama satu lagi, Bu. Ya, gimana Yang Ri? nomor BKK, Bu. Yang nomor BKK ku tak tulis kan di Excel itu cuma 003, Bu. Langsung dikonversi sama Excel tuh jadi 1 gitu, Bu. Jadi tak tulis kan 001, nggak ada garis miring BKK-nya. Nah, terus jadi nomor BKK-nya itu cuma 1, 2, 3 gitu. Itu Oke. salah atau? Salah kalau gitu. Cara buatnya kayak gini, Re. Kamu masukin tanda kutip yang 1 aja, terus 03. Dia akan stay. Gitu. Iya, iya, Bu. Oke, Bu. Bu. Berarti salah. Nanti saya diperbaiki lagi, nggak apa-apa. Nanti kalau gitu, kalau teman-teman ada kendala di bagian PKK yang Bu masih salah, berarti saya akan ubah waktu pengumpulannya. Walaupun kemarin sudah terlanjur dikumpulkan gitu ya. Dari Iya, teman-teman, nanti saya akan perpanjangkan biar teman-teman bisa memperbaiki kembali. Oke teman-teman, ada pertanyaan tidak sampai di bagian ini? Ada yang mau coba, Bu? Masih ada yang bingung di bagian BKK nomor sekian? Boleh loh teman-teman kalau mau bertanya. Mumpung ada waktu buat bertemu dengan saya nih. Kemarin punya saya nggak saya rekap, Bu. Oke, nggak apa-apa Berlina. Nanti habis ini kamu rekap ya, biar ketahuan balance atau enggaknya. Jangan-jangan nanti nggak balance. Biasanya sih penyakit PKK adalah nggak balance. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Bu, kalau Ya. saya rekapnya totalnya nggak yang direkap. Jadi saya notalin yang di jurnalnya itu langsung. Nggak Boleh. apa-apa Bu kayak gitu. Oke, makasih Bu. Boleh ya Sepin, tapi nanti coba di jumlah ya, sisi debit sama sisi kreditnya tetap. Takutnya ada yang nggak balance. Ya. Nah, Iya, saya Bu. sama kayak Makasih, Yosepin Bu. itu, Bu. Saya nggak direkap, tapi saya jumlahin di bawah-bawahnya gitu loh, Bu. Tapi tetap balance kok. Oh ya, sudah aman kalau gitu ya. Tapi nggak apa-apa nanti. Alangkah lebih baiknya kalau dibuat rekapannya. Kan cuma tinggal memindahkan satu-satu dengan yang lainnya, toh? Iya, baik, Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi tidak untuk bagian BKK-nya? Jadi kalau misalnya nggak ada kendala, bisa tenang lanjut gitu ya, iseng-iseng bikin yang bagian bukti pemakaian barang gudang. Tapi kalau misalnya ada kendala, boleh diperbaiki dulu. Ibu, Ada ya? Gimana? Kayaknya saya kemarin ngisi yang keterangannya pakai nama perusahaannya, Bu. Oh, pakai Bukan nama. kayak ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah terlanjur pakai nama perusahaannya, nggak apa-apa. Cuma balik lagi nanti kalau misalnya harus ngecek rinciannya, mau nggak mau harus
lihat ini 136 punyanya siapa sih, gitu loh. Jadi di situ aja perlu hati-hatinya. Gitu, Calvin. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Halo. Tadi kayaknya ada yang cewek mau bertanya. Saya, Bu. Sama. Oke, gimana, Liz? Halo, Elis. Sama kayak Kelvin, Bu. Yang bertanya. Keterangannya nama perusahaan. Oke. Nggak apa-apa. Kalau masih nama perusahaan juga nggak apa-apa. Boleh. Cuma nanti kalau mau ngecek akan lebih nyaman pakai yang istilah yang dilakukan, yaitu kertas sama kah, atau pengisian kas kah, seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Oke, teman-teman. Masih ada pertanyaan untuk bagian jurnal kas keluar? Nanti berarti kalian diperbolehkan untuk memperbaiki terlebih dahulu ya. Kalau misalnya ada yang salah kemarin. Oke, ada pertanyaan tidak sampai bagian ini? Ibu, Mm-mm. ini perbaikannya hanya untuk yang JKK ya, Bu? Yang boleh mengumpul ulang. Ada yang punya masalah lagi selain JKK? Yang ini, Bu, yang JKM, kan kemarin Ibu ngasih formatnya nggak ada rekapitulasi, jadi belum kerekap gitu, Bu. Oh, Yang buat JKM. oke. Iya, sama, Bu. Sama ya. Oke, yo. Iya, Bu. Oke, kalau gitu saya perpanjang hingga di hari Rabu. Cukup nggak, teman-teman? Atau mau di Kamis? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sangat cukup, Bu. Cukup banget, Bu. Rabu ya? Iya, Bu. Oke, berarti nanti saya akan buka open dari mulai jurnal penjualan sampai dengan JKK, itu sampai di hari Rabu. Terus kalau misalnya teman-teman sudah selesai semuanya, masalahnya yang lain aman gitu ya, nggak ada kendala, boleh dilanjutkan untuk JPBG. Nah, untuk yang JPB, di sini saya berikan waktunya agak lebih longgar gitu ya. Jadi sampai di pertemuan hari Senin minggu depan masih bisa, karena saya akan ngajak teman-teman untuk membahas di bagian besok minggu depan, yaitu jurnal pembelian dengan jurnal kas keluar. Seperti itu. Oke, teman-teman? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada Bu, pertanyaan? saya mau nanya lagi. Berarti itu yang apa JKK ini yang dikredit cuman kas kecil sama kas bank aja ya, Bu. Yang lain di akun lain-lain gitu. Ya, boleh. Tetapi kalau mau misalnya dibuat rincian karena cuma ada 3 akun, kas bank, kas kecil, sama satu lagi 204. Utang PPH. 204 utang PPH ya, betul ya? Iya. Oke. Nah, itu boleh dituliskan di sini juga. Jadi misalnya kamu mau tulis di sini utang PPH, karena cuma kebetulan ada 3 gitu ya, jadi nggak apa-apa, nggak agak ribet. Biasa aja, maksudnya nggak terlalu menyulitkan. Boleh dibuat seperti ini. Tapi kalau misalnya ini kan di debit nih terlalu banyak nih teman-temannya, ya ini boleh dimasukin ke akun lain-lain, tapi kalau sudah lanjut, Bu, saya membuatnya satu-satu biar lebih mudah merekapnya. Silahkan, nggak ada masalah, nggak usah diperbaiki, nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman di bagian JKK? Ada pertanyaan tidak? Clear nih ya, aman semuanya? Halo. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya, oke. Oke, kalau aman, di sini ada juga Kak Lia, jadi nanti misalnya ada yang bingung, bisa bertanya ke saya maupun Kak Lia ya. Oke, teman-teman? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau begitu berarti kuliah bisa kita akhiri. Terima kasih semuanya, selamat pagi, sampai jumpa di minggu depan. Semoga tadi ada teman-teman yang belum hadir, sudah saya absen ya. Ini ada Ray, Ansila, Monica juga udah ada. Hanya Ale. Ale ada nggak ya?
Halo Ale. Oke, nggak ada kabar. Oke, nanti akan saya coba cek. Oke, kalau begitu teman-teman kita akhiri semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih,